Halo guys, ketemu lagi dengan gue. Dan kali ini di tangan gue udah ada NJS Kronos yang pengen lagi cukup banyak peminatnya di JHE atau di Jakarta Helmet Exhibition. Kita bakal ulas helm ini di video sampai habis. So, tonton sampai habis, oke? Oke, pertama-tama langsung aja kita ngomongin soal looks-nya. Bandingin sama Kairos, jauh lebih kecil ini daripada Kairos. Bentuknya itu lebih bulat juga daripada Kairos. Jadi lebih bulat, tapi tetap ada spoiler belakangnya gini, kayak model Kairos gitu. Lebih minimalis tapi belakangnya gini spoilernya. Dan yang gue suka dari NJS Kronos ini adalah ventilasinya semuanya ini beneran gitu. Nggak cuman yang embel-embel doang ada ventilasi tapi nggak bolong gitu. Jadi visornya ini bentuknya belum flat ya guys. Yang flat itu kayaknya yang yang udah jenis kayak iridium gitu. Tapi itu dijual terpisah ya guys ya untuk visor flatnya. Untuk size-nya sendiri, ngomong-ngomong soal size, di gua sih cukup true size ya. Gua bisa pakai L, ini juga gua punya L, cukup ngepas. Temen nggak kayak Kairos itu butuh yang namanya down size itu, karena Kairos kayaknya gede banget. Gua pakai M aja bahkan hampir bisa dibilang masih tetap kegedean walaupun gua pakai M. Temen kalau di Kronos ini L-nya masih udah cukup banget buat gue. Nggak kegedean, nggak kecilan, jadi cukup. Jadi kalian mesti, sebenarnya ini agak tricky sih sebenarnya untuk size-nya itu. Jadi kalian kalau sempat ada yang jual offline gitu ya, kalau bisa sih fitting ya. Jadi kalau itu kalian nggak salah beli gitu, sayang. Dan kekurangannya ini menurut gua adalah di sistematis dari si ventilasinya itu sendiri, dimana menurut gua ini kurang empuk lah, atau kurang namanya, ini intinya keras lah. Jadi ini masih butuh tenaga untuk buka tutupnya menurut gue. Tuh. Yang depan juga sama. Dan ini bukan di helm gue aja, kemarin gue udah nyoba di event di ZS-Con yang karbon pun ventilasinya begitu. Jadi ini ada sedikit komplain atau butuh improvement di NJS-nya itu di bagian ventilasinya itu setidaknya lebih mudah dibuka atau ditutup. Ini sudah ada wearable glasses tag-nya, alias sudah bisa dipakai untuk kacamata. Tadi gue juga udah pakai keluar ya, itu gampang banget sih buat masukin kacamata sih. Untuk busanya sendiri, kalau dibandingin sama Kairos, enakan Kairos sih menurut gue. Ini lebih tipis dan lebih stiff gitu ya. Karena ini yang sebetulnya ini di sini deh, di bagian pipi sini. Nah ini tuh langsung kayak yang ini ketemu rangka nih, ketemu IPS atau ketemu batoknya gitu nih, keras. Jadi kalau mau dipakai itu agak nggak bisa dibengkek lagi. Ini nggak terlalu luas karena langsung ke batok gitu untuk dibukanya, dibengkekinnya. Jadi makanya agak emang keras di sini nih pas masuk batok. Oke, kita masuk ke kelebihan dari si NJS Kronos ini. Yang pertama itu adalah ventilasinya menurut gua. Ventilasinya ini di harga yang segmennya dia kayaknya sih yang terbaik ya kali ya, karena yang gua rasa di harga-harga segini yang lainnya masih ventilasinya masih bohongan kali ya, alias nggak berfungsi, cuman ala-ala doang. Walaupun emang lubangnya nggak terlalu gede banget, teman emang cukup untuk di segmennya ini. Yang kedua itu adalah wearable glass, of course. Dia udah gampang banget untuk dipakai pengguna kacamata. Untuk visornya
itu sudah ada pushpin. Jadi kalian kalau yang ingin beli lagi aftermarketnya untuk beli pin locknya si Kronos ini, bisa di NJS nya pasangin anti rebun, nanti jadi kalau kalian jajanan nggak bakal berembun. Soalnya ini udah quick release system, alias sudah gampang dicopotnya, tinggal didorong aja, tekan yang bagian kecil ini lalu didorong ke atas, nanti tinggal udah kebuka sendiri. Nah ini untuk buka visornya, ini tekan dulu nih guys, tekan baru didorong. Nah itu udah langsung buka kan tuh. Kalau masangnya lagi tinggal ini tekan aja ke dalam, terus ini didorong ke bawah tuh. Udah gitu aja guys. Dan untuk busa-busanya ini bisa kalian cabut semua ya, bisa dari cheek pad ataupun crown padnya. Jadi kalau kalian udah bau apak ataupun kotor gitu bisa kalian cuci semua, oke? Dan modelnya ini campur antara kancing sama velcro. Jadi ini campuran velcro sama kancing, nggak full kancing ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangan dari si NJS Kronos ini, oke? Ini sih menurut gue ya guys ya. Kalau kalian kurang setuju, silahkan komentar di bawah. Bagaimana masukan kalian? Mungkin bisa dimaafkan atau gimana? Silahkan aja. Oke, ini yang pertama kali gue notice adalah saat gue pertama kali bongkar si busanya ini, ya. Yang paling ngeselin itu adalah bongkar cheek pad. Ya, cheek padnya ini ternyata di bagian samping sini ada velcro-nya. Gue gak ngerti sih itu velcro-nya biar apa. Si NJS ini masang velcro di samping situ, di mana yang bikin kita jadi susah buat pasangnya. Ya, buat pasangnya itu jadi ribet. Dan ini tuh cheek padnya benar-benar mesti ngepas banget. Dan ini velcro itu udah nempel gitu istilahnya. Jadi kita mesti dorong ngepush banget si ininya nih. Terus direksi didorong buat ke dalam karena kan tuh udah lengket ya, karena ada velcro. Dan itu yang bikin gue ngeri kalau jadi kayak rusak gitu loh. Kali kan helm baru langsung rusak. Nah itu jadi gue concern di situ untuk NJS itu bisa dipermudah lagi. Kayaknya sih lebih baik pakai kancing atau ya dimasukin aja gitu, diselipin ini yang buat lidah-lidah di cheek padnya ini. Mungkin biar kuat atau gimana, gue juga kurang ngerti. Tapi itu salah satu kekurangannya. Lalu kekedapan suara sih. Kekedapan suara di helm ini menurut gua ya average, nggak yang kedap banget, nggak yang berisik banget. Ada yang lebih dari itu, cuman ini ya average saja alias biasa aja. Suara motor gue sih kedengaran banget jelas, dan suara-suara di luar pun masih pernah masuk. Ya nggak expect sih karena ini kan Hellfest juga ya, dan di rentang harga yang murah juga, jadi masih fine lah, masih termaafkan buat gua. Lalu yang ketiga itu adalah ya tadi ventilasinya itu masih bisa dipermudah lagi NJS, oke? Biar nggak susah untuk dibuka tutupnya. Itu mesti benar-benar kayak butuh tenaga gitu. Jadi kalau kalian pakai glove nggak raba-raba begini nutupin, kalau lagi udah hujan gitu mau nutupin ventilasi itu agak repot coy, karena lu mesti itu keras, kurang nyaman aja gitu menurut gua. Lalu visornya guys, nggak ada yang salah dengan visor, tapi di talang airnya itu yang menjadi masalah. Nih kalau nanti gua zoom di video tematiknya, di bagian list karetnya ini itu kayak kerapetan guys. Jadi dia ninggalin yang namanya bekas karet visor ke gesekan gitu. Jadi dia ninggalin bekas gitu guys. Ini kalau kelamaan atau sering dibuka tutup bakal jadi baret gitu guys ini guys. Kanan kiri aja guys. Ini kanan kiri atas pelipis itu tuh. Nah itu selalu bergesekan banget sama talang airnya. Itu bakal jadi untuk long termnya itu bakal jadi bebekas kayaknya sih itu. Salah-salah di visornya sini. Nih. Tuh. Nggak banget kan sih? Nggak banget sih guys. Ya itu nggak banget. Padahal gue udah bener masang visornya. Gue nggak nge sih dari awal, teman pas gue udah pasang lagi, gue bongkar, gue pasang lagi,
ini udah bener, temennya masih begitu. Jadi ya berarti begini emang pesernya. Mau dibuka pun, oh, dibuka masih mending selaknya, itu pas ditutup, aduh susah. Oh guys, ada selaknya gitu loh di ratchetnya, jadi kayak bolong gitu, ratchetnya kayak agak ngepas gitu guys. Untuk busanya itu karakternya ya so-so. Untuk si harganya dibanding Kairos lebih bagus, Kairos lebih halus bahannya, ini ya cukup halus, temen ya nggak halus-halus banget lah ya, temen cukup aja cukup. Dan ini menurut gua bukan kekurangan sih, temen nggak tahu ya, masyarakat Indonesia mungkin ini ya, di marketnya ini di Indonesia jadi kekurangan, jadi gue mesin kekurangan aja. Nih bentuk pengunciannya masih microlock, belum double D-ring kayak Kairos. Tapi menurut gua itu helm Halfest seharusnya itu adalah microlock, bukan double D-ring, karena sifatnya dia atau fungsinya dia itu ya untuk dipakai harian ataupun yang komuter biasa doang, bukan buat balap ataupun kebut-kebutan gitu loh yang dibutuhkan double D-ring. Itu menjadi sesuatu yang harusnya menjadi kelebihan, malah harusnya pakai microlock gitu, karena dia jadi lebih mudah buka pasangnya daripada lu pakai double D-ring. Sumpah double D-ring capek banget buka tutupnya. Lu kalau cuman ke saya kayak Indomaret gitu, lu pakai double D-ring, aduh lu malas banget ya pokoknya buat buka helm. Itu dari pengalaman gue pakai double D-ring ya. Jadi harusnya kalian itu lebih memilih pakai microlock guys daripada pakai double D-ring untuk di helm half face. Mungkin kalau di helm full face masih nggak apa-apa, gue juga pasti lebih milih yang double D-ring sih kalau di full face. Di full face ya guys. Kalau di half face itu harus wajib microlock menurut gue, karena ya itu kepraktisannya itu dan kemudahannya itu didapetin dari itu gitu loh. Kalau pakai double D-ring buat apa gue pakai half face gitu ya, buat harian gitu loh, mau jadi nyusahin guys. Oh iya, beratnya si helm NCS Chronos ini adalah di sini belakangnya keterangannya size L ukuran 59 sampai 60 cm dengan berat 1200 kurang lebih tambah 50 gram lagi, jadi 1250. Itu termasuk cukup enteng untuk helm ini ya guys ya kalau menurut gua. Jadi kemarin ada yang lebih berat yang gue sempat coba di JHE, tuh ada yang jauh lebih berat daripada ini. Ini salah satu kenapa juga gue beli ini, karena ya lebih enteng, karena yang pakai bukan gue. Jadi dia lebih suka yang lebih enteng daripada berat, dia nanti takutnya malah gak enak dipakai di kepalanya, jadi dia nyari yang enteng aja. Akhirnya gue milihnya si Chronos ini karena bentuknya, beratnya, dan fittingnya dia katanya lebih enak kesini. Jadi oke, bagus, harganya pun gak mahal-mahal banget. Oke, masuk ke harga NJS helmet Chronos ini. Kemarin gue waktu beli di JHE itu harganya 450.000. Itu sih katanya nggak promo ya, katanya sih itu harga normal, berarti harusnya nanti pun harganya segitu juga, nggak berubah. Berarti kalau harganya ada yang di atas itu berarti itu kena goreng ya guys ya. Oke guys, sekarang kita coba pakai. Oke, biar kelihatan di kepala itu gimana. Ini tuh bisa masuknya tuh, karena sini sakit banget nih, keras, nggak bisa dibengkek lagi nih. Ini di sini bagian sini, cheekpad ini keras banget, nggak bisa dibengkek. Ini cukup sakit atau sempit gitu masuknya. Ini tampang depannya. Oke. Nah, ini tampang depannya NJS Chronos. Lalu ini tampang samping. Oke. Tampang sampingnya ada spoilernya. Lalu ini tapaknya ke sini lagi. Oke. Lalu tapak belakang.
NJS Kronos. Oke, sepertinya itu dulu untuk video kali ini tentang si NJS Kronos. Di paket pembelian kalian cuma dapat helm ini aja, top, dan ya seperti biasa sarung pasti dapat itu, dan buku manual. Udah itu aja guys. Jadi tidak usah berharap apa-apa untuk di dalam boxnya dapat apa aja, oke? Karena ya kalian berharap apa dari helm 480.000 di kelas itu, kayaknya semuanya juga dapat paling itu aja, oke? Dan kesimpulannya adalah helm ini cukup worth it menurut gua. Di kelasnya bikin barak sebelah, helmnya pun bentuknya kekinian, ada spoiler ala-alanya kayak NJS Kairos. Dan helm ini ada beberapa warna ya, banyak guys. Kalau kalian mau tahu tuh kalian coba searching aja di di NJS-nya, di IG-nya mungkin ada, atau di marketplace-nya. Itu karena warnanya ini cukup banyak, kalau gue sebutin gue gak hafal juga. Tapi yang pasti adalah helmnya itu hanya tersedia warna saja ya guys ya, belum ada sampai sekarang pun yang gue bikin, dan kemarin pun gak ada yang namanya motif ya guys ya. Motif cuman ada di Kairos aja. Oke, segitu dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih waktunya untuk nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye.